Film dokumenter Brendung Iku diputar di Pekalongan untuk mengangkat tradisi yang hampir punah. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan bersama Ekonomi Kreatif Kabupaten Pekalongan mengadakan acara pemutaran film dan diskusi di SAM Studio Kesesi pada hari Jumat, 29 Agustus tahun 2025. Apresiasi dan edukasi masyarakat. Kegiatan ini bertujuan sebagai ruang apresiasi dan edukasi bagi masyarakat, terutama generasi muda. Film Brendung Iku merupakan produksi semi dokumenter yang lahir dari program Lensa Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Film ini memberikan kesempatan bagi sineas muda untuk mengirimkan naskah dan mendapatkan dukungan produksi jika lolos kurasi. Sorotan pada tradisi Brendung. Film ini mengangkat kisah tradisi Brendung, yaitu budaya masyarakat Pekalongan kuno yang hampir punah untuk memohon turunnya hujan. Tradisi ini direpresentasi kembali sebagai karya seni pertunjukan agar generasi mendatang mengetahui bagaimana masyarakat dahulu kala melakukan ritual sebelum adanya sholat istiqa. Inspirasi bagi generasi muda. Ria Lavalin dari ITSNU Pekalongan menilai film ini layak ditonton dan dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa dan anak muda untuk berani berkreativitas membuat karya serupa. Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi lahirnya sineas muda dari Pekalongan dan memperkuat subsektor ekonomi kreatif di bidang perfilman. Memberikan edukasi bagaimana tentang seni Brendung. Kalau mirip ada Brendung. Tentunya ini ada kajian dari sisi seni dan yang lainnya. Kita hadirkan ini tokoh kesenian Kabupaten Pekalongan, pernah menjabat selaku ketua DKD dan kelihatannya sampai sekarang masih belum tergantikan. Pak Joko Heru, silakan Pak Joko Heru. Apa dibalik Brendung, tentunya tadi banyak dokumen yang belum terkuakkan. Kita hadirkan langsung Bapak Kepala Dinas Dinporapar Kota Pekalongan, Pak Wahyu Kuncoro. Oke, monggo. Oke. Jadi sekali lagi film itu sebetulnya bisa mendatangkan uang. Kita akan kulik walaupun dari sisi-sisi. Saya kasihkan ke sang sutradara dulu. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa, apresiasi terhadap karya kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dinporapar Kabupaten Pekalongan. Sekali lagi terima kasih. Kemudian juga terima kasih yang tak terhingga hari ini buat semua teman-teman yang hadir di SAM Studio. Tepuk tangan buat teman-teman yang hadir. Sebuah film dikatakan berhasil apabila itu kemudian menimbulkan interpretasi dari penontonnya masing-masing. Dalam Brendung ini saya lebih mungkin akan cerita dulu sedikit bahwa ini adalah sebuah tesis yang ditulis dari rangkaian riset maupun hipotesa-hipotesa yang dibangun oleh Mas Amanu Saputro. Ini terkait kebetulan beliau menyusun skripsi di ISI di Solo, dan alhamdulillah berkat film ini Mas Amanu Saputro berhasil wisuda tanpa sidang nggih Mas Heri nggih, karena film ini. Dan kemudian keberhasilan film ini juga tak luput dari DOP saya yang luar biasa, Mas Bambang Victory yang pakai kacamata yang setia sekali, dan juga peran dari Mas Domas Wisnu Dompet dari ISI juga. Kebetulan beliau tidak bisa hadir karena aslinya orang Pati, jadi mungkin sedang diskusi sama Pak Sadewo barangkali. Intinya sebuah film, sekali lagi saya adalah berusaha ingin menyampaikan sebuah pesan dengan estetika tersendiri, sesuai dengan yang dikatakan narasumber bahwa Brendung adalah doa. Maka di sini saya ingin menyampaikan bahwa nenek moyang kita pada zaman dulu ketika menyampaikan sebuah doa pun dia tidak berpikir secara individual. Brendung adalah sebuah doa yang diawali dengan konsep dasar komunal, konsep dasar kebersamaan. Mungkin di era sekarang teman-teman mengenal apa itu yang namanya istighosah. Jadi masyarakat Jawa dulu
membuat sebuah rangkaian doa demikian konkretnya. Di sini banyak sekali perlambang bahwa seperti yang disampaikan narasumber bahwa aura dari atas itu cenderung feminim, digambarkan dengan makhluk perempuan. Saya meyakini perempuan adalah makhluk yang paling care di dunia. Rahim perempuan adalah kampus pertama kita belajar untuk kasih tepuk tangan untuk para perempuan ini. Dan kemudian banyak sekali perlambang di situ. Doa pun butuh effort yang luar biasa. Doa juga butuh pengendali, ada tali di situ. Dan menurut saya doa yang terbaik adalah doa yang diawali dengan itikat komunal. Artinya saya yakin ketika kita mendoakan orang lain, mendoakan siapapun dengan doa baik, maka kebaikan yang sama akan otomatis kembali kepada kita. Saya pikir sebagai makhluk Tuhan, saya tidak perlu meminta surga kepada Tuhan. Ketika saya bisa mensurgakan banyak orang, otomatis banyak orang itu akan meminta saya untuk disurgakan oleh Tuhan. Kurang lebih seperti itu gambaran bagaimana saya memaknai doa yang dimotivasi atau diwariskan oleh nenek moyang kita. Begitu. Oke. Matur nuwun Mas Edi. Dari rangkaian memang dalam dan yang lainnya gitu ya. Nah, tentu ini butuh kekompakan tadi doa yang komunal dan lain. Dari sisi penanggung jawab untuk membuat film kan sang produser ini. Ya produser kita kebetulan cewek lagi ya. Tadi saya sempat kaget kalau bagaimana ketika malam-malam sebagai pimpinan penanggung jawab produser ini barangkali ada cerita yang ingin disampaikan. Terima kasih. Jadi alhamdulillah sekali kami khususnya warga Kabupaten Pekalongan kita bisa mempersembahkan sebuah film, walaupun itu film dokumenter. Ini adalah perjalanan panjang kami ketika kami berkumpul berdiskusi tentang bagaimana budaya Kabupaten Pekalongan yang mungkin di era sekarang, anak-anak sekarang itu tidak tahu berendung itu apa. Kadang saya bercerita, mungkin kalau saya masih bisa melihat waktu kecil ketika musim kemarau panjang orang membuat berendung, kita anak-anak menonton itu saya masih mengalami. Nah, di sini kami berdiskusi panjang, kami berhayal bagaimana jika suatu saat kami bisa membuat film tersebut. Nah, kemudian alhamdulillah gayung tersambut. Ini adalah sedikit saya cerita tentang bagaimana sampai akhirnya kita bisa membuat film dokumenter ini. Jadi saya sebagai produser sebetulnya senang sekali mengikuti IG dari kementerian apapun. Kemudian kebetulan saya juga menyukai film juga, saya sering scroll, kemudian saya sama Mas Edi ini ada sebuah link untuk kita mengikuti sebuah sebuah program yang bagaimana nanti kita menyisihkan dari ribuan peserta di seluruh Indonesia. Waktu itu Mas Edi mengajak beberapa orang, tapi kendalanya orang kadang walaupun hanya diminta KTP, diminta untuk ikut berproses itu rata-rata mereka nggak mau, curiga ini KTP mau buat apa. Kemudian akhirnya kita berunding gimana kita berdua yang maju, oke nggak apa-apa. Kemudian kita membuat semua akunnya, membuat semua ininya sampai kemudian submit di program Kemenparekraf Lensa Kreatif. Di situ mungkin seperti halnya berendung, kita mau submit pun kami memilih hari yang baik. Semua hari baik, tapi kami yakin ada hari yang terbaik di antara hari baik. Kami submit di situ. Sebelum submit saya berdoa, dan biasanya untuk segala kegiatan apapun itu yang submit seringnya saya. Jadi saya berdoa semoga Allah punya rencana yang baik untuk kami. Jika diizinkan kami lolos. Kemudian akhirnya alhamdulillah kita lolos. Nah, di sini
perjalanan dimulai bagaimana saya kemudian mencari tim, kemudian bagaimana kita harus manajemen waktu, manajemen mood kita harus dijaga. Ini saya benar-benar harus mengkondisikan semuanya, karena di balik pembuatan ini ketika kita membuat Brendung itu sebetulnya beberapa minggu itu panas, tapi ketika kita mau membuat Brendung pas ada adegan di kuburan di makam itu sudah mulai gerimis, kita panik karena jika hujan turun itu artinya kita akan melakukan syuting ulang, artinya di situ budgeting akan membengkak, kemudian kita harus mengkondisikan waktu talent bisa atau tidak, karena di situ kita mengkondisikan banyak orang yang mau nggak mau sudah sesuai jadwal, pokoknya hari ini jam sekian sampai jam sekian. Kalau itu mundur, itu kan berarti ada jadwal yang harus kita ulang. Nah, di situ bagaimana di situ kami berpacu dengan gerimis, kemudian kita berdoa dan akhirnya alhamdulillah terang sampai selesai, kemudian ganti di lain harinya kita sampai subuh. Karena waktu produksi itu harus cepat. Nah, di situ saya juga harus mengontrol emosi dari misalnya Mas Edi, kemudian Mas Dompet. Karena sebagai seorang seniman, pastinya mereka ingin hasilnya itu perfect sekali. Pingin musik aransemennya bagus, kemudian hasil videonya bagus. Nah, untuk mencapai kata bagus itu kita tidak punya standar, dalam arti standar yang masih kurang, padahal waktu editing harus 1 bulan, prepare sebelum syuting 1 bulan, kemudian syuting 1 minggu. Nah, di sini saya bilang ke Mas Edi, mau nggak mau deadline harus sekian. Kalau mengikuti ingin perfect, sampai kapan kita nggak tahu mau seperti apa. Nah, kemudian di situ akhirnya semuanya tergarap dengan baik, semuanya bisa terkondisikan dengan baik, dan saya salut dengan support dari teman-teman budayawan, dari Soko Aji, bagaimana mungkin mereka betul-betul menyumbangkan tenaga pikirannya untuk membuat sebuah karya yang menurut kami luar biasa. Dan satu lagi, di sini saya terharu. Saya pernah bermimpi bagaimana jika Brendung Iko bisa tayang di bioskop. Saya nggak tahu, saya hanya bisa berdoa. Entah bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan Wahyu, Mas Imam dan semuanya, sampai kemudian akhirnya Brendung Iko bisa tayang di bioskop. Terima kasih supportnya untuk kami. Yang artinya ternyata kita membuktikan kalau anak Kabupaten Pekalongan mampu dan bisa membuat film. Ini sebagai catatan buat teman-teman sekalian. Proses membuat film tidak mudah, tapi anak Kabupaten Pekalongan membuktikan kalau kita bisa membuat film. Kasih tepuk tangan untuk sang produser. Baik, barangkali kalau terima kasih, saya tak berdiri ya. Dari tadi duduk terus jadi memang mungkin ular-ular dulu sedikit ya. Film dokumenter yang berjudul Brendung Iko pada saat itu adalah film yang diajukan pada program Kemenparekraf Lensa Kreatif ya. Alhamdulillah dari sistem kurasi akhirnya kita bisa berproduksi karena menyisihkan dari berapa menjadi berapa Pak Edi? Dari 3.800 naskah yang masuk dipilih 220 gitu. Nah, itu untuk se-Indonesia. Nah, kemudian setelah bisa berproduksi, bisa ditonton bareng-bareng, kalau tidak salah terakhir diputar di
Kita premier di Pineapple Studio UK. Jadi film kami kebetulan juga alhamdulillah kita masuk festival Lift Off Global Network. Kita bersaing dengan 29 negara, lebih dari 670 film, dan berada di peringkat ke-26. Kita kasih tepuk tangan untuk Brendung itu. Peringkat ke-26 secara internasional di UK, United Color nih, di Inggris. Ya ini sesuatu yang mungkin kalau ditonton, kuwi film dongengane wong dhewe ning kampunge dhewe nggih, tetapi behind the scene-nya, di belakang layarnya melibatkan kerja jamaah yang luar biasa, waktunya yang oyak-oyakan. Juga sedikit Pak Ari mungkin ya. Saya di situ itu nggak persiapan Mas. Mulanya mungkin nanti diketok serana mereka prawopo raine kileng-kileng babor lengo itu. Saya ditembung jam berapa Pak Edi? Jam habis maghrib. Habis maghrib ditembung, Pak nanti malam syuting. Lah kon ngopo? Pun pokoknya jenengan dongeng mau, tidak ada skrip, tidak ada apa, asal ngomong saja. Ya begitulah. Tetapi ya karena yang kita ceritakan adalah sesuatu yang memang seperti itulah adanya, sehingga barangkali ini kita bukan film yang ada apa dengan cinta, film Jailangkung atau film bukan yang kesana, meskipun kami berharap ini juga nanti akan ada menuju ke arah komersialnya. Ini dimulai dari satu yang bersifat dokumenter dan kreatif ini dinilai dari aspek sinematografi, kemudian tematiknya yang dibangun, pengadekanan dan sebagainya. Terkait dengan Brendung ini kebetulan pada saat film ini dibuat itu backgroundnya itu rumah dinas asisten yang ada di sebelah barat pendopo Bupati. Jadi itu kalau syuting kenangannya kalau ada motor lewat berhenti karena nggak kedap, stop wes sepi dongeng main. Pak Joko ini selesai syuting jam 3 pagi karena itu tadi dikabari maghrib isya mulai ini Pak Joko jam 1 nang ya sepi banget, kursinya adalah yang latar nangis karwet kesannya kayak horor, padahal itu di teras rumah biasa gitu. Jadi konsep yang dibangun dari Brendung ini lebih kepada begini, ada cukup banyak produk-produk ataupun hasil-hasil budaya dari para leluhur kita yang saat ini sudah hilang. Hilang ini karena tidak ada pelakunya, terputus pewarisannya, ataupun terpinggirkan karena satu kemajuan teknologi atau mohon maaf agak bergesekan dengan paham-paham keagamaan tertentu. Sehingga katakanlah Brendung itu kan kesannya tadi ngundang jin, ngundang setan, ngundang udan kok kudu lewat pedanyangan. Kalau dalam konsep muslim ya sudah kita sholat istisqa, misalnya seperti itu. Tetapi sebagai sebuah produk budaya yang sudah tercipta beratus-ratus tahun, ini kita coba rekonstruksi, kita coba konservasi menjadi produk seni. Makanya tadi di akhir belakang ini nanti menjadi seni pertunjukan, bukan lagi ke sana. Nah, gagasan-gagasan itu ada cukup banyak sehingga pada saat itu ya jadi tadi itu salah Mas, ditulis budayawan, sebenarnya ada tulisan yang agak membayang di belakangnya, abal-abal itu kan ada. Karena rano wong asli ini mengkok itu sopo kisah ditodong jamnya ini. Udahlah saya suruh ngomong ya ngomong aja. Tapi memang apa yang saya sampaikan nggak bohong. Kalau kita biarkan hilang, dan kalau sudah kadung hilang, ngelacaknya sulit sekali. Ada tradisi misalkan kita bicara saat ini masih ada rodat itu hanya satu gitu. Rodat itu hanya ada satu di Petung. Kalau di Bersani Mas Ari Lanang lihat pemainnya rata-rata di atas 50-60 tahun. Ini nggak ada yang main lagi, habis, hilang. Atau kuntulan sebagian di atas 40 tahun pemainnya. Yang remaja nggak ada. Hal-hal ini kekayaan kita yang
diturunkan, mosok sih hilangnya di kita. Kalau saya cuma sepele aja begitu, sebisa mungkin jangan di kita lah hilangnya. Nggak tahu kalau besok di anak cucu kita hilang, yang penting kayaknya orang ketempuan. Bayangkan apa yang sudah didapatkan, digali dari nenek moyang turun ke buyut, simbah, bapak, ke kita. Di titik kita hilang, kita tidak bisa wariskan ke anak. Kira-kira mau dipaitu ke anak putu pora. Kau koro-koro simbahku kayaknya hilang. Misalkan, misal saya tidak katakan, jangan dikaitkan dengan religi atau apa ya. Misalnya zaman biar duit diwarisi lesung atau diwarisi kentongan. Lesung itu ono yang mengkeramatkan atau apa, sepaura lah. Di kita, ketika sudah sampai di kita wis ora tau nganggo. Akhirnya ketika ada tukang rongsok dijual. Nah, anak cucu kita suatu saat pengen ngerti lesung kaya ngapa ora ngerti. Dan ketika tahu ilangnya ning sopo. Zaman simbahku, zaman Mbah Wahyu mbek didol. Atau tanah waris misalnya. Mau nih sugih tekan ningon saya kira tanah ditulis simbahku kabeh biar sih asalnya simbahku tukang main kartu misalnya. Ini konsep sederhana tentang itu, bagaimana mengkonservasi, bukan lagi sekedar kita bicara masalah keyakinan, masalah keimanan, bukan, tetapi ini hilang. Nanti tahu-tahu diklaim Malaysia atau diklaim Singapura, itu kita terima, tapi kita sendiri tidak ngopeni itu. Nah, sehingga paling tidak ada jejak-jejak itulah. Ini yang saya berharap sih kepada teman-teman yang bergerak di penggiat ini, dokumenter-dokumenter seperti ini bisa kita mainkan atau kita kerjakan. Opo sih ning kampung kuwi ono apa sing terbang saiki sing rame, misalnya kita bicara Marawis, kita bicara Hadroh, terbang gendut isi ono sing bisa ora, sing melestarikan siapa. Nah, ini hal-hal seperti ini nanti kalau dibiarkan hilang. Kalaupun kita tidak bisa meneruskan, mari kita dorong, mari kita jangan alergi terhadap itu. Khawatir sekali lagi nanti kalau sudah terlanjur hilang, sulit, sangat sulit untuk kita rekonstruksi lagi. Ini untungnya Brendung masih ada beberapa narasumber ya Pak Edi ya, yang bisa menjelaskan tata caranya, doanya, sajen. Kita tidak masalahkan sajen dan sebagainya karena itu nanti kajiannya tersendiri. Tetapi setidak-tidaknya bisa kita dokumentasikan. Sehingga besok-besok nek ono sing pengen ngerti kaya apa, ini loh dulu seperti ini. Tidak hilang begitu saja. Mungkin itu baik Pak Arif, terima kasih. Matur, kasih tepuk tangan untuk Pak Wahyu dulu. Ya. Baik dari proses pembuatan filmnya maupun seni di dalam hasil karyanya. Nah, barangkali ada pakar seni juga ini, budayawan Pak Joko Heru ini, yang kalau tadi di dalam film dokumenternya juga tampil, kalau saya tahunya ya memang itu di dekatnya Katil Pak, ternyata hanya di depan rumahnya. Inilah asik seninya di dalam mengambil ya angel-angelnya itu memang lebih lah. Salam sejahtera. Brendung ini apa ya, sesuatu yang kerja luar biasa. Kalau Pak Wahyu bilang tadi beliau tidak tahu skenario ini apa, pokoknya disuruh ngomong. Demikian juga saya pun tidak tahu. Jadi saya disuruh bicara, kemudian ketika yang terakhir tadi ada dikatakan, saya nggak ngerti bahwa ternyata saya masuk dalam skrip. Ini kurang ajar sutradara ini. Dia berharap sesuatu yang moral. Betul, saya tidak tahu. Sama sekali, bahkan teman-teman di sana ada Mas Hari, salah satu teater kan, itu juga mereka tidak tahu skrip ini dong, itu mengalir saja. Ini yang luar biasa. Kehebatan sang sutradara ini mampu dari apa ya, dari sesuatu yang spontan. Tidak ada skrip yang ditulis harus benar, tapi mengalir. Dan apa ya, nampak tersusun dengan bagus. Tetapi sebetulnya yang mendasari begini, ada sesuatu yang pengen saya sangat berharap sekali Brendung ini satu dari sekian banyak hasil peninggalan nenek moyang kita, peninggalan budaya nenek moyang kita di tengah disrupsi zaman hari ini lambat laun tergeser atas nama teknologi, tergeser. Anak-anak sekarang ini sudah dolanan HP, lupa pada kebersamaan.
Kalau kita melihat asli budaya kita adalah bagaimana masyarakat kita tuh selalu mengedepankan kebersamaan, gotong royong bersama. Ini hilang. Teknologi masuk hari ini sehingga setiap anak ini lebih berpikir individual. Sehingga ya mati musing, gue juga mati. Mereka lebih berat gamenya. Nah ini bahaya sekali. Nah saya sangat berharap di peninggalan yang masih banyak sekali. Tadi bilang Pak Wiyan bagaimana atau tidak hilang. Kesenian tradisi hari ini atas nama zaman, atas nama teknologi, atas nama pemahaman ini tergeser dianggap kuno karena apa? Tidak ada perhatikan. Kita mencoba membawa tradisi lama beruntung ini kalau kita mengacu pada sesuatu sebetulnya ritual sehingga kita ritual mungkin ada agak benturan dengan beberapa keyakinan tertentu sehingga rawan untuk disirik-sirikan gitu. Tetapi bagaimana kita bisa menarasikan, kami bersama teman-teman ini membawa beruntung yang mulanya sebuah ritual kami bentuk menjadi sebuah tontonan sehingga tidak bisa melebur konsep itu. Jadi di beruntung yang aslinya adalah boneka itu kami buat sebuah sendera tari. Kami bersama teman-teman proses di samping itu juga nulis sintren. Sintren itu dulu juga orang menganggap sesuatu yang sangat apa ya agak belaman planet gitu. Kami coba narasikan itu, kami bawa dengan sentuhan baru sehingga hari ini alhamdulillah seperti sintren dapat penghargaan nasional dari warisan budaya tak benda. Tapi di sana masih banyak sekali. Beruntung kemarin sempat singkat, sintren kita singkat di sana ada tebang gendung, Mas bilang ada rodat, ada lagi apa gendongan bilang. Saya menemukan lagi di Lebak Barang itu ada wayang orang. Saya senang nggak bisa bingung. Di Jawa Tengah itu sanggar wayang orang habis semuanya. Cuma ada dua. Yang satu di dari Solo itu dibiayai pemerintah, yang satu ada di Semarang di Raden Pak Saleh ya, di Museum Raden Saleh yang dulu Ngesti Pandowo itu sangat. Tetapi di Lebak Barang itu ada sanggar wayang orang dan itu berdiri sendiri. Iki bilang tidak ada yang perhatikan. Tapi aku bagaimana membawa ini? Karena itu hilang kita sulit bahasa tak paham tadi kalau silang membawa ini kembali sulit. Kesenian itu, budaya itu dicari dalam kurun waktu yang sangat panjang. Dibutuhkan orang-orang dengan mengikuti peradaban yang bisa terbentuk hari itu sangat sulit cari. Keris itu adalah budaya yang dicari ribuan tahun yang lalu hari ketemu. Tetapi hari ini kesan keris hilang gara-gara tidak ada yang peduli. Demikian juga kesenian beruntung ini hampir hilang. Pak Adelang tadi bilang artinya beruntung, artinya beruntung. Tapi monggo teman-teman saya berharap sih beruntung adalah satu inspirasi yang ini bisa membawa semangat teman-teman muda-muda sekarang ini bagaimana budaya ini mampu kita narasikan agar bisa diterima untuk generasi berikutnya. Ini yang menjadi perjuangan kita panjang. Kami yang telah berharap kebudayaan ini harus tetap ada, tetapi bagaimana kami menarasikan ini pada generasi muda agar menarik dan agar bisa menjadi suatu catatan yang tidak hilang. Mungkin itu sebelum bincang dapat saya sampaikan ada banyak, tetapi muka ini menjadi inspirasi. Saya berharap Bendung itu adalah inspirasi untuk ke depan bisa disikapi, mungkin bisa dijadikan festival film atau yang itu yang bisa menyangkap catatan-catatan kearifan lokal yang hampir punah di dunia. Tepuk tangan untuk Pak Joko Heru. Kami di sini ingin bertanya ke Pak Joko selaku budayawan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bendung itu yang saya tahu itu Pak, itu memang tersebar di beberapa daerah Jawa Tengah. Ada lagi itu kalau nggak salah itu di Pemalang Comal itu juga ada Bendung. Namun sedikit berbeda Pak. Kalau yang di Comal itu tidak memakai tali gitu Pak. Di Comal itu ada Bendung nggak pakai tali, tapi kalau yang di Pekalang itu pakai tali. Nah, yang jadi pertanyaan apa sih Pak yang membuat
Brendung ini berbeda, dan secara usahanya itu kira-kira itu lebih tua mana gitu loh Pak. Terima kasih. Pemalang, Cilacap, kemudian Kebumen sampai Kendal pun sebetulnya ada. Kalau kita mengacu sebenarnya mulai yang lebih dulu yang mana, ini kita agak sulit sama seperti ini. Karena memang apa ya, tetapi yang jelas kalau saya memahami gini, ini adalah media, ini media yang digunakan nenek moyang kita yang untuk mengumpulkan, kalau bahasanya masih tadi, ini sebenarnya istilah saya, itu saya dilakukan nenek moyang kita dengan guna ini. Dan itu ada di wilayah-wilayah sekitar sampai ke barat. Dan itu sebenarnya tidak hanya itu saja Mas. Sintren juga sama. Sintren itu mulai dari wilayah Pantura sampai ke Indramayu sana. Tapi orang tidak ada. Brendung itu hanya ada di wilayah Kendal ke barat. Walaupun tidak sampai ke barat sana. Tapi yang sama di Sintren. Kalau di sama-sama permainan-permainan boneka ini, kalau yang di sana kita sebut dengan jalangkung. Tetapi misinya jalangkung beda dengan itu. Brendung ini akan unik. Termasuk Sintren juga sesuatu yang unik itu. Mengenai perbedaannya, seperti yang di sini pakai tali, yang ada yang salah tidak pakai tali dipegangi ya. Yang ada di Purbalingga juga sama. Mereka pelakunya wanita, semuanya wanita. Di kandang Serang itu juga beda. Jadi ada yang kalau saya tahu Brendung di wilayah Pekalongan itu ada yang Kesesi, kemudian Karanganyar, Kandang Serang, Tetung, Pangandaran. Itu mereka berbeda-beda, tetapi ada beberapa syair kata yang sama. Mbak Ayu Brendung Temuruno yang pasunde rangirang dino itu hampir bersama. Tetapi ada pengembangan sehari-hari, mereka sudah berbeda. Termasuk ada yang tadi kacang-kacang dewa ditandur saya uripa itu saya melacak konsep itu, ternyata di Purbalingga di sini. Oh, ini hanya bentuk kekayaan serta yang memang berkembang secara tergantung dari kearifan. Yang paling hebat akhirnya Brendung yang di Purbalingga hari ini itu malah mencoba menginovasi Brendung dengan menggabungkan konsep trik magic dan lain-lain. Ini lebih menarik, saya sangat berharap itu. Jadi kesenian tradisi yang dulu sebuah ini bagaimana bisa kita sampaikan lebih menarik untuk generasi mendatang, nilainya tidak hilang, tetapi bisa kita inovasi gitu. Tetapi mungkin kalau di depan saya agak kurang memuaskan lebih tua mana, tetapi yang saya pahami itu, tapi masing-masing sih ada beberapa yang sama itu, tetapi mereka berkembang sesuai dengan, tetapi intinya sama sih, adalah merupakan dasar Mas Jainal dari Istotosa untuk memanggil hujan gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak. Oke, film Brendung itu. Ya, perkenalkan nama saya Fahri. Dari tadi saya melihat film ini tuh saya kayak melihat ini loh yang dinanti-nantikan seperti itu. Karena sedikit informasi saja, saya di umur 29 ini merasa lahir asli di